Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semangat dalam menuntut ilmu ya. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, menurut kalian mengapa dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, hanya ada 5 rasul dan nabi yang mendapatkan gelar Ulul Azmi? Tidak tahu Ibu. Tidak tahu ya? Iya Ibu. Ya, oke. Kita langsung masuk ke materi. Nanti kita akan mengetahui jawabannya bersama. Nah, anak-anak, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan Ulul Azmi. Anak-anak pada tahu nggak apa itu Ulul Azmi? Tidak. Oke, kata ulul berarti orang-orang yang memiliki, sedangkan azmi yang berarti tekad yang kuat, keteguhan hati dan bersabar. Jadi, Rasul Ulul Azmi adalah rasul-rasul yang dipilih oleh Allah yang memiliki keteguhan hati, kesabaran dan tekad yang kuat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya coba anak-anak perhatikan gambar yang Ibu pegang ini. Kelihatan enggak anak-anak? Kelihatan Ibu. Kelihatan ya. Nah, di sini kan ada 5 rasul Ulul Azmi, yaitu siapa-siapa saja anak-anak. Nah, yang pertama ada Nabi Nuh alaihi salam, dan yang kedua ada Nabi Ibrahim, dan yang ketiga ada Nabi Musa, dan yang keempat ada Nabi Isa, dan yang terakhir ada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, tahu nggak mengapa mereka semua ini disebut sebagai Ulul Azmi? Tidak. Ya, sebelum di sini kan ada ujian-ujian dan keistimewaan Rasul Ulul Azmi. Nah, sebelum kita membahas tentang ujian dan keistimewaannya, Ibu ingin memberitahu kenapa mereka disebut sebagai Ulul Azmi, karena mereka memiliki 5 ciri-ciri, yaitu yang pertama, catat ya anak-anak, nanti Ibu tanya. Nah, yang pertama, mereka memiliki iman dan ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua memiliki kesabaran dan keteguhan hati yang sangat kuat, yang sangat luar biasa, dan yang ketiga tidak mudah menyerah meskipun dapat mendapatkan berbagai cobaan, dan tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Dan yang terakhir, menjadi teladan bagi umat manusia karena akhlaknya yang mulia. Nah, anak-anak sudah tahu kan ciri-ciri Ulul Azmi tadi yang Ibu sebutkan? Sudah. Nah, dari sifat-sifat tersebut tidak hanya dimiliki oleh Rasul saja, tetapi kita juga bisa meneladani sifat-sifat tersebut di kehidupan sehari-hari. Contohnya ada 6. Yang pertama, bersabar ketika menghadapi kesulitan belajar, dan yang kedua, tidak mudah menyerah ketika gagal, dan yang ketiga, selalu berkata jujur, dan yang keempat, menghormati orang tua dan guru. Dan yang kelima, rajin beribadah, dan yang terakhir, berbuat baik kepada teman dan saling memaafkan. Nah, di sini balik lagi, Ibu akan menjelaskan ujian dan keistimewaan yang pernah dimiliki Rasul Ulul Azmi. Nah,
Yang pertama tadi ada siapa anak-anak? Ada Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ujiannya pada tahu nggak? Tidak. Ujian apa yang dihadapi oleh Nabi Nuh? Tidak, Ibu. Tidak ya. Nah, ujian yang dia hadapi oleh Nabi Nuh ini yaitu berdakwah selama 950 tahun lamanya. Ia dihina dan ditolak oleh kaumnya sendiri dan keluarganya juga. Nah, setelah ia mendapatkan ujian tersebut, ia diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu keistimewaannya ia diperintahkan oleh atas izin Allah disuruh membuat bahtera besar dan untuk menyelamatkan umat yang beriman dari banjir besar. Nah, yang kedua ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ujiannya ia dihadapkan pada masa Raja Namrud yang diperintahkan untuk menyembelih putra tercintanya yaitu Ismail dan meninggalkan keluarganya di lembah Tandus. Nah, karena ujian yang telah dihadapi oleh Nabi Ibrahim, Allah memberikan keistimewaan yaitu tidak hangus ketika dibakar api dan disebut juga bisa bapak para nabi, yaitu Abul Anbiya, dan membangun Ka'bah bersama putranya yaitu Ismail. Nah, yang ketiga ada Nabi Musa. Nah, ujian Nabi Musa anak-anak pada tahu kan apa-apa saja? Tidak. Nah, ujian Nabi Musa yaitu menghadapi kekejaman Fir'aun dan memimpin kaum Bani Israel yang sering membangkang, dan keistimewaannya tongkat membelah laut dan bisa berubah menjadi ular. Nah, selanjutnya ada Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini ujiannya ialah ditolak dan dikhianati oleh kaum Yahudi serta dikejar-kejar oleh penguasa Romawi. Dan keistimewaannya Nabi Isa ini lahir tanpa ayah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan dapat menyembuhkan penyakit kusta, bisa juga menghidupkan orang mati dan berbicara saat masih bayi. Nah, yang terakhir Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yaitu ujiannya menghadapi penolakan, hinaan, perang dan berbagai fitnah. Namun tetap sabar dan tetap istiqomah. Nah, keistimewaannya yaitu Al-Quran sebagai mukjizat terbesar yang abadi serta menjadi rasul terakhir untuk seluruh umat manusia. Nah, anak-anak, keteladanan yang dapat kita amalkan yaitu pertama, bersabar dalam menghadapi cobaan, dan yang kedua, tidak mudah menyerah dan tetap berusaha, dan yang ketiga, selalu taat, berserah diri kepada Allah, dan yang keempat, berakhlak baik dan menebarkan kebaikan, dan yang terakhir, menuntut ilmu dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak udah pada paham belum apa yang Ibu jelaskan tadi? Udah, Ibu. Oke, sudah ya. Oke, sekarang Ibu ingin mengetahui sejauh mana kalian memahami materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Kita akan berdiskusi ya. Nah, Ibu akan membagikan dua kelompok. Yang kelompok pertama ada dua soal, yaitu apa yang dimaksud dengan ulul azmi, dan yang soal yang kedua sebutkan ciri-ciri Rasul ulul azmi. Dan yang kelompok dua, untuk kelompok dua sama-sama dua soal juga. Yang pertama, sebutkan 5 Rasul ulul azmi, dan yang kedua, bagaimana cara meneladani sifat Rasul ulul azmi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan berdiskusi selama kurang 5 menit. Setelah itu setiap kelompok Ibu mau satu perwakilan saja dari setiap masing-masing kelompok untuk presentasikan ke depannya. Nah, untuk soalnya ini ya anak-anak, ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Nah, kelompok 1 ini kan ada 3 soal, tapi Ibu kasih kalian hanya untuk 2 soal saja.
dari 1 ke 3. Oke? Oke. Kalian kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke, silakan berdiskusi ya. Iya. Ibu, izin kami sudah selesai. Oke, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang dimana soal pertama, apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi adalah Rasul-Rasul pilihan yang memiliki keteguhan, kesabaran, dan ketabahan yang luar biasa dalam menjalankan tugas dakwah meskipun menghadapi banyak ujian dan tantangan. Soal yang kedua, apa arti kata Ulul Azmi? Kata Ulul Azmi berarti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati, tekad yang kuat, dan kesabaran yang tinggi. Yang soal ketiga, sebutkan ciri-ciri Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi cobaan. Yang kedua, memiliki tekad dan semangat yang kuat dalam berdakwah. Yang ketiga, tetap taat dan bertawakal kepada Allah SWT. Yang keempat, tidak mudah menyerah meskipun mendapat banyak penolakan dan tantangan. Yang terakhir, menjadi teladan dalam keikhlasan, ketabahan, dan ketaatan kepada Allah SWT. Baiklah, hanya itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaiannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus sekali ya jawabannya. Berikan tepuk tangan untuk teman-temannya anak-anak. Izin Bu, untuk kelompok 2 sudah selesai. Oke, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama, sebutkan 5 Rasul Ulul Azmi, yaitu ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu soalnya tentang bagaimana cara meneladani sifat Rasul Ulul Azmi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada bersabar saat menghadapi kesulitan dan tidak mudah mengeluh. Yang kedua, berusaha dengan sungguh-sungguh agar tidak menyerah. Dan yang ketiga, selalu jujur dan dapat dipercaya. Yang keempat, taat beribadah dan menjalankan perintah Allah. Dan yang kelima yaitu memaafkan kesalahan orang lain dan berbuat baik kepada sesama. Dan yang terakhir yaitu tetap semangat belajar dan berbuat baik meskipun dalam menghadapi tantangan. Baik, terima kasih Ibu. Oke, baik. Berikan tepuk tangan untuk temannya anak-anak. Oke, baik. Jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu sangat baik ya anak-anak. Dan Ibu mengucapkan alhamdulillah, jawaban mereka sangat bagus dan Masya Allah sekali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Rasul Ulul Azmi adalah Rasul-Rasul yang pilihan Allah, memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Sebagai pelajar kita juga harus memiliki semangat belajar, bersabar ketika menghadapi kesulitan, tidak mudah menyerah, serta selalu berakhlak mulia. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, siapa yang dapat menyebutkan kembali 5 Rasul Ulul Azmi? Siapa yang berani? Angkat tangan. Saya Bu. Oke. Yang pertama ada Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Oke, alhamdulillah. Hari ini kita telah belajar tentang pengertian Rasul Ulul Azmi, arti Ulul Azmi, ciri-cirinya, dan 5 Rasul Ulul Azmi, serta cara meneladani sifat-sifat mereka dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu pamit ya. Bu. Mas.